Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ahbabul kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah payah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan iman. Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan Islam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah taala di khalayak ramai, dan kita takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendirian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat iman. Orang yang beriman walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, di depannya, di samping kanan kirinya, tetapi apabila dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka hakikatnya dia telah mendapatkan segala-galanya.
Sebaliknya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, walaupun nampak dalam pandangan mata kita memiliki segala-galanya, tapi apabila dia tidak ada iman kepada Allah, hakikatnya dia telah kehilangan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ukuran kesuksesan bagi manusia itu adalah imannya. Bukan dipandang dari kekuasaannya, hartanya, pangkatnya, tapi kesuksesan keberhasilan manusia itu diukur daripada imannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendakwakan kalimat iman kepada penduduk Mekah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan dapat kejayaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kalimat iman kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Mekah, yang masa itu mereka menyembah tapi bukan Allah Ta'ala Tuhan mereka. Begitu banyak yang mereka sembah, mereka cari Tuhan-Tuhan selain Allah. 360 berhala mereka sembah, mereka puja. Mereka menghinakan diri di hadapan berhala patung yang tidak bisa buat apa-apa. Maka Nabi tawarkan, hai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah Ta'ala. Tuflihu, maka kalian akan jaya. Maka Abu Jahal kala itu heran, sungguh mengherankan perkataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mengherankan ucapan Muhammad. Belum ada di antara kami satu orang pun yang mengatakan ucapan seperti yang engkau ucapkan. Kita punya banyak Tuhan, masalah kita pun banyak tidak selesai. Bagaimana kamu hanya menyuruh kami kepada satu Tuhan saja? Tuhan yang banyak tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Bagaimana kamu seru kami kepada satu Tuhan saja? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat dakwah, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat Allah Ta'ala sebagai Nabi, orang-orang Mekah begitu memuliakan, menghargai Nabi, sehingga mereka memberi julukan kepada Rasulullah Al-Amin. Begitu hormatnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi dakwah, belum suruh mereka kepada agama yang hak. Nabi perhatikan masyarakat Mekah, mereka beribadah di sekeliling Ka'bah tahun dalam keadaan telanjang. Mereka minum khamar, berjudi, berzina. Bahkan mereka senang berzina dengan mahram mereka sendiri. Sebab apa? Kalau mereka berzina dengan mahram mereka, dengan saudara wanita mereka, dengan ibu-ibu mereka, mereka tidak perlu bayar, mengeluarkan uang. Tetapi apabila mereka berzina dengan orang lain, mereka harus membayar. Dan kebiasaan masyarakat jahiliyah, apabila seorang laki-laki meninggal, seorang lelaki mati, maka istrinya akan menjadi warisan bagi anaknya. Istri yang dia tinggalkan menjadi warisan. Terserah anaknya mau dijadikan hamba sahaya, jadikan budak, atau ibunya mau dia jual, atau terserah dia, ibunya mau dia persunting. Beginilah kebiasaan masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tengah-tengah mereka bawa agama.
Kehidupan mereka yang gelap, Nabi bawa cahaya ke tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka sembah patung, mereka cari Tuhan selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada mereka. Datang Rasulullah tawarkan agama, hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan jaya. Abu Jahal paham, kalau dia ucapkan la ilaha illallah maka dia harus tunduk kepada agama. Dia harus tinggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Maka dia tolak kalimat ini. Dia tidak mau terima kalimat yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadirin yang mulia, yang dahulunya Rasulullah dimuliakan, dihargai oleh mereka, begitu Nabi SAW buat dakwah, apa yang kalimat yang terlontar dari mulut mereka? Muhammad majnun, Muhammad sudah gila, Muhammad pendusta, pembohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu mulianya akhlak Rasulullah, begitu tingginya akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW serukan agama yang hak ke tengah-tengah mereka, Nabi SAW ingatkan mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka telah memusuhi Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan baginda Nabi SAW sebagai khataman Nabi, penutup sekalian Nabi, la Nabi ba'dah. Gak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Tetapi kehidupan ini terus berlangsung hingga hari kiamat. Hari ini hadirin yang mulia, kemaksiatan di depan mata kita merajalela. Tidak sungkan-sungkan masyarakat kita, orang yang ada di kampung kita, merokok siang hari di bulan Ramadan, berjudi siang hari dan malam di bulan Ramadan, minum khamar di siang hari bulan Ramadan. Keadaan yang demikian rusak, maka apa yang harus kita buat hadirin? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turunkan nabi lagi. Walaupun hari ini kita nangis darah, supaya Allah Ta'ala turunkan nabi-nabi tidak akan turun. Maka hadirin yang mulia, tanggung jawab dakwah, memberi nasihat kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Islam yang tinggal di sekeliling kita, ini tanggung jawab kita. Kalau kemaksiatan, kemungkaran merajalela kita biarkan, kita berpangku tangan, terserah apa yang dia buat, yang maksiat dia, yang buat mungkar dia, yang nipu dia, yang dusta dia, yang korupsi dia, terserah biar. Kalau kita serahkan begitu saja, maka bala akan menimpa kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita ibadah. Tetapi Allah Ta'ala juga perintahkan kita untuk ikut mengajak orang lain supaya mereka juga beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tetapi hadirin yang mulia, Al-Quran turun bukan satu ayat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dari segi apa Allah Ta'ala telah berikan kita gelar sebagai khairul ummah. Kalau dari ibadah, umat-umat terdahulu lebih kuat ibadahnya.
Zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang nenek-nenek telah menangis. Ditanya, wahai nenek, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka nenek itu mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, anak saya telah meninggal. Berapa usianya? 250 tahun. Anaknya meninggal, dia tangisi usianya berapa? 250 tahun. Wahai nenek, ketahuilah, nanti ada umat di akhir zaman yang usianya mereka itu hanya 60-70 tahun. Maka nenek itu mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, sekiranya saya hidup di zaman itu dan Allah Ta'ala berikan saya usia hanya seperti itu, 60-70 tahun, maka akan saya gunakan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah. Dari mana hadirin yang mulia? Dari segi apa Allah Ta'ala beri gelar kita sebagai khairul ummah? Zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam kalau berzikir naik cahaya ke langit. Hari ini hadirin yang mulia, bagaimana dengan zikir kita? Ibadah orang-orang terdahulu luar biasa, kita tidak bisa menandinginya. Nabi Sam'un alaihissalam jihad fisabilillah selama 1000 bulan, berada di atas punggung kuda selama 1000 bulan, jihad fisabilillah. Hari ini kita berada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, adakah kita hari ini sudah berpikir, wahai sahabat agama, tolonglah para penzalim. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang menzaliman melalui zikir, ibadah, sedekah. Apa tanya, ya Allah Ta'ala muliakan kita, jadikan kita itu yang terbaik. Orang yang dizalimi kami paham itu tidak dinas. Itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menolong orang yang zalim, ajak orang berbuat baik. Bagaimana mungkin kami menolong orang yang berbuat zalim? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tolonglah mereka, cegah mereka supaya tidak berbuat zalim. Tolonglah orang yang maksiat supaya mereka itu berhenti dari maksiat. Tolonglah orang-orang yang sedang berbuat zina supaya mereka berhenti berbuat zina. Tolonglah orang-orang yang suka menipu supaya dia berhenti dari menipu. Bukan kita biarkan saja hadirin yang mulia, kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela di depan kita. Kalau bala turun, Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada kita. Kalau musibah turun, maka kita semua akan dapat musibah. Zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia telah melantik seorang wakil daerah di daerah Syria bernama Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Maka satu ketika Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke kota Syria. Dia jumpai masyarakat Syria, dia tanya, wahai penduduk Syria, bagaimana dengan pemimpin kalian di sini? Ditanya di depan orang banyak, wahai penduduk Syria, bagaimana dengan pimpinan kalian di sini? Maka penduduk Syria pun maju ke depan, wahai Amirul Mukminin, ada 4 cacatnya. Orang salah, jangan kita bilang jangan buka salahnya, tutup aibnya jangan. Orang yang memegang kekuasaan masyarakat banyak, kalau dia khianat, maka sampaikan di depan masyarakat banyak. Ada 4 salahnya wahai Umar. Yang pertama, dia tidak pernah keluar rumah kecuali telah siang hari. Yang kedua, dia tidak melayani kami di malam hari. Yang ketiga, setiap bulan 2 kali dia tidak mau menemui kami sama sekali. Yang keempat, memang bukan kesalahannya mutlak, tapi sangat mengganggu kami. Sesekali dia itu suka pingsan dan tidak sadarkan diri. Maka kan Umar panggil gubernur kalian, panggil penguasa kalian, pimpinan kalian kemari.
Kalian utarakan apa masalahnya. Gubernurnya dipanggil, masyarakatnya suruh menceritakan kesalahan gubernurnya di depan masyarakat banyak. Apa salah gubernur kalian? Dia tidak mau menemui kami kecuali siang hari. Wahai Amir, jawablah apa alasan kamu. Wahai Amirul Mukminin Umar, saya tidak punya pembantu. Pagi hari saya harus mengadon tepung. Saya buat roti, masak roti untuk keluarga saya. Kemudian saya berburu, kemudian sholat dua, baru saya bisa menemui mereka di siang hari. Kemudian apa masalah yang kedua? Wahai Amirul Mukminin, gubernur kami ini setiap bulan 2 kali tidak mau menjumpai kami sama sekali. Maka ditanya, maka saya pun menjawab, sebagaimana yang Anda ketahui, saya tidak punya hamba sahaya dan saya tidak punya banyak pakaian. Setiap 1 bulan 2 kali saya cuci pakaian saya, dan ketika kering baru saya bisa keluar rumah di sore hari. Sampaikan masalah yang ketiga, kalau malam tidak mau dijumpai wahai Amirul Mukminin. Maka dia katakan, apa saya jawaban kamu? Maka saya menjawab, wahai Amirul Mukminin Umar, aku telah siapkan siang hari untuk mereka dan malam hari untuk Allah Ta'ala. Kemudian sesekali, wahai Umar, dia suka pingsan di tengah-tengah kami. Maka Said bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Umar, dahulu ketika di Mekah masa Islam masih ditindas oleh orang-orang kafir, saya telah melihat Ubaid bin Adi. Dia telah dipotong dagingnya hidup-hidup. Dia disiksa, diarak sampai dia mati. Waktu itu orang kafir mengatakan, wahai Ubaid, maukah tempat kamu digantikan oleh Muhammad sementara kamu bersenang-senang dengan keluargamu di rumah? Maka Ubaid mengatakan, wahai penduduk Mekah, sekiranya aku bersenang-senang dengan keluargaku di rumah, sementara Rasulullah menderita satu kesusahan, aku tidak akan pernah redha, walaupun kesusahan itu hanya terus dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hadirin yang mulia, keadaan yang luar biasa di hadapan kita, kemaksiatan merajalela di depan mata kita. Adakah usaha yang telah kita buat hadirin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanggung jawab kepada kita, tanggung jawab ibadah, dan Allah Ta'ala juga berikan tanggung jawab kepada kita mengajak orang lain juga